Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal mengenai penggunaan zeolit alam sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Kak Diamonda, kemudian ada Kak Risma, Kak Fani, Kak Abdurrafi, Kak Adelia, ada Kak Anissa Hairani, Kak Ari Andaru, dengan saya sendiri Arif Fahmi Arnawan, kemudian ada Kak Arzakil Fadli, dan Kak Febianti. Di sini hal-hal yang akan kita bahas, salah satunya yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua mengenai penentuan densitas, yang ketiga mengenai metode katalis zeolit, yang keempat metode pembuatan biodiesel, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kak Diamonda, silakan. Oke, dasar hukum penanggulangan krisis BBM. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang salah satu langkah pemerintah dalam penanggulangan krisis BBM menyebut bahwa sumber energi yang terbarukan pada tahun 2025 sudah mencapai kebutuhan, yaitu di mana dari 5% salah satunya biodiesel yang merupakan pengganti bahan bakar diesel. Lanjut. Dilanjutkan oleh Risma. Selanjutnya ada proses esterifikasi dalam pembuatan biodiesel. Nah, di layar sudah terlihat reaksi esterifikasi di mana asam lemak ditambah dengan metanol bereaksi menjadi metil ester dan air. Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas dengan alkohol menjadi ester menggunakan katalis asam kuat. Tahap esterifikasi biasa diikuti dengan tahap transesterifikasi, di mana transesterifikasi adalah tahap konversi dari trigliserida atau minyak nabati menjadi alkil ester. Tahapan reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel dilakukan untuk memperoleh produk biodiesel dengan jumlah yang maksimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Selanjutnya ada zeolit. Pembuatan biodiesel dengan reaksi esterifikasi dan transesterifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan penambahan katalis. Katalis yang digunakan yaitu adalah katalis zeolit asam. Zeolit alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Abdurrafi. Lanjutan zeolit. Zeolit memiliki karakteristik berongga dan biasanya dapat diisi oleh air dan kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki ukuran pori tertentu. Oleh karena itu, zeolit dapat dimanfaatkan sebagai penyaring penukar ion, penyerap bahan, dan katalisator. Banyak cara dilakukan untuk meningkatkan kinerja zeolit. Sebagai salah satunya dengan mengaktifkan zeolit terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adelia. Saya akan melanjutkan. Alur kerja penentuan untuk densitas. Pertama, piknometer dibilas dengan air dan alkohol, lalu dikeringkan dalam oven selama 5 menit dan dimasukkan desikator 10 menit. Kemudian ditimbang bobot kosong sebagai W1. Dan piknometer diisi larutan sampel dan ditimbang bobot piknometer plus sampel sebagai W2. Kemudian dihitung densitas larutan dengan rumus Rho sama dengan W2 min W1 dibagi volume. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Anissa Khairani akan melanjutkan untuk metode katalis zeolit. Yang pertama, ditimbang 5 gram zeolit yang kemudian direndam dalam 125 ml HCl6N, kemudian disaring dan dicuci sampai tidak ada ion selmin. Setelah itu dikeringkan dalam oven pada suhu 130 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu diayak dengan ukuran mesh 70 yang kemudian didapatkan H-zeolit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ariandaru. Baik, untuk
metode pembuatan biodiesel sendiri, ya ini yang pertama kita disaring minyak jelantah untuk pemisahan sisa pengotornya. Kemudian setelah itu dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan, katalis zeolit alam yang sudah diaktifasi dibuat konsentrasi masing-masing 0,5, 1, 2, 3, 4, 5% dengan minyak plus metanol dengan perbandingan 1:4. Kemudian dipanaskan dalam labu leher 3 setelah suhu umpan 60 derajat Celcius. Reaksi dijalankan 1, 3, 5, 7 jam masing-masing. Untuk selanjutnya produk dipisahkan dalam corong pisah sampai membentuk 2 lapisan. Ya, ini lapisan atas biodiesel, untuk lapisan bawahnya gliserol. Kemudian biodiesel ditimbang, dihitung yield-nya. Untuk rumus yield itu sama dengan M biodiesel dibagi M minyak dikali 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arzakil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji. Di sini kita dapat melihat grafik waktu reaksi dengan persen yield biodiesel. Dapat kita lihat pada 1 jam pertama persentase hasil biodiesel baru mencapai 6%. Ini menandakan reaksi transesterifikasi katalis zeolit relatif lebih lambat dibanding katalis KOH yang mencapai 83% pada 1 jam pertama reaksi. Pada jam kelima, reaksi sudah menunjukkan hasil yang maksimal yaitu 12%. Penambahan waktu reaksi ternyata tidak menaikkan hasil, tetapi malah menurunkan hasil biodiesel. Pada jam ke-7, biodiesel yang didapatkan turun menjadi 7%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Pada konsentrasi katalis 0,5%, biodiesel yang menghasilkan mencapai 6%. Penambahan katalis sampai 1% menyebabkan peningkatan hasil biodiesel 12%. Pada konsentrasi katalis di atas 1%, terjadi penurunan yield biodiesel. Yang tertinggi konsentrasi katalis 1% dengan hasil 12%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dari hasil yang diperoleh, untuk yang pertama ini biodiesel merupakan salah satu bahan bakar pengganti diesel dengan pembuatan menggunakan reaksi esterifikasi atau transesterifikasi. Yang kedua, pembuatan biodiesel secara esterifikasi dan transesterifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan penambahan katalis ini. Yang ketiga, katalis yang digunakan adalah katalis zeolit alam. Untuk yang terakhir, yang keempat, disimpulkan bahwa kondisi terbaik untuk pembuatan biodiesel dengan menggunakan zeolit sebagai katalis didapat pada waktu reaksi 5 jam dan konsentrasi zeolit yakni 1%. Yield biodiesel yang dihasilkan pada kondisi terbaik sebesar 12%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.